Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk teman-teman mahasiswa. Hari ini kita akan belajar bersama kaitannya dengan formulasi sediaan tablet. Ya. Kemudian pokok bahasan yang akan kita pelajari yaitu formula pembuatan formula sediaan tablet, kemudian metode pembuatan tablet, proses pembuatan tablet, peralatan yang digunakan dalam pembuatan tablet, kemudian problematika atau masalah-masalah yang sering dijumpai dalam pembuatan tablet, dan terakhir adalah kontrol kualitas sediaan tablet. Di mana ini ya, yang pertama adalah bagian pendahuluan. Kita harus memahami apa itu definisi dari sediaan tablet, kemudian keuntungan dan kekurangan tablet, metode pembuatan tablet ada apa saja, kemudian formula dan modifikasi formula sediaan tablet, problematika, proses pembuatan dan peralatan, serta yang terakhir adalah kontrol kualitas. Ini pustaka yang digunakan ya untuk pertemuan sediaan tablet. Kemudian sekarang kita menuju ke definisi atau pengertian dari sediaan tablet, bahwa tablet itu merupakan sediaan padat yang kompak yang dibuat secara kempa cetak dalam tabung pipih atau sirkuler. Dari pembuat yang dikempa ya atau dicetak itu dalam alat, di mana alatnya itu berbentuk tabung pipih atau sirkuler. Kemudian kedua permukaan, ini gambarnya nggak muncul, nggak masalah. Kemudian kedua permukaan tabletnya itu bisa rata atau bisa cembung. Kemudian di dalam tablet itu mengandung satu jenis bahan obat atau lebih dengan atau tanpa bahan tambahan. Adalah pengertian sediaan tablet. Kemudian keuntungan dari sediaan tablet apa saja? Yang pertama adalah proses produksi mudah dengan biaya produksi yang relatif ringan. Jadi proses pembuatannya mudah ya, proses produksinya mudah. Kemudian mudah digunakan pasien. Kemudian rasa pahit dari bahan obatnya itu dapat ditutupi atau dapat disalut. Kemudian karena bentuknya tablet, maka mudah dalam pengemasan dan distribusinya. Keseragaman kandungan obat dapat terkontrol, stabilitas baik karena berbentuk sediaan yang kering. Jadi memang bentuk sediaan padat itu memiliki stabilitas yang lebih baik daripada sediaan cairan. Kemudian hampir semua obat dapat diberikan dalam bentuk sediaan tablet. Jadi semua bahan aktif itu bisa dibuat dalam sediaan tablet, hampir. Ya. Kemudian tablet itu juga bisa dibuat dalam sediaan salut. Kemudian macam-macam tablet, bahwa tablet itu ada yang oral dan ada yang non-oral. Untuk jenis tablet yang oral itu ada tablet kempa, tablet effervescent, tablet hisap, tablet salut, ya. Kemudian tablet pelepasan terprogram itu ada sustained release, control release, dan modified release. Kemudian sedangkan tablet non-oral itu ada tablet bukal dan tablet sublingual. Tablet bukal itu adalah tablet yang disisipkan di pipi. Kemudian kalau tablet sublingual adalah tablet yang diletakkan di bawah lidah. Kemudian dalam membuat tablet, untuk membuat tablet yang baik itu harus memenuhi persyaratan yang ada di Farmakope Indonesia. Nah, bahan baku, jadi apa saja persyaratan bahan baku yang akan dibuat tablet? Persyaratannya adalah yang pertama, bahan bakunya mudah mengalir, kemudian mudah dikempa, mudah lepas dari cetakan, dan mudah melepaskan bahan obatnya. Jadi mudah melepaskan zat aktifnya dari sediaannya. Ini adalah 4 syarat yang harus dipenuhi dari bahan baku untuk pembuatan tablet.
mudah mengalir, mudah dikempa, mudah lepas dari cetakan, dan mudah melepaskan obah zat aktif dari sediaannya. Kemudian apa saja metode pembuatan tablet? Jadi metode pembuatan tablet itu ada 3. Yang pertama adalah kempa langsung, kemudian granulasi, yang kedua adalah granulasi basah, dan yang ketiga adalah granulasi kering. Ini adalah 3 metode dalam pembuatan tablet. Kemudian bagaimana, apa perbedaan dan persamaan metode pembuatan tablet? Di sini ada tabel-tabelnya ya. Terlihat sekali dari proses pembuatan tablet ya. Dari proses pembuatannya itu kita bisa melihat perbedaan antara metode granulasi basah, granulasi kering, dan metode kempa langsung. Untuk metode untuk yang kempa langsung dulu ya, yang lebih simpel. Untuk yang kempa langsung ini bahan obatnya atau zat aktif. Jadi bahan obat itu zat aktif. Zat aktif itu dicampur dengan eksipien, biasanya adalah zat pengisi, kemudian dicampur menjadi satu, kemudian ditablet. Lebih simpel memang prosesnya. Kemudian granulasi basah dan granulasi kering ini memang prosesnya jauh lebih panjang. Untuk granulasi basah, nanti caranya zat aktif ditambahkan dengan bahan pengisi terlebih dahulu, kemudian dicampur menjadi satu sampai dengan homogen. Setelah itu ditambahkan dengan larutan pengikat. Ini bahan pengikat. Nah, ini bahan pengikat yang ditambahkan ini harus dibikin larutan dulu. Namanya dibentuk musilago. Bayangannya seperti kalau bahan pengikat itu kan bentuknya serbuk gitu ya, padatan. Nah, dibikin musilago itu seperti bayangannya itu seperti kalian melarutkan pati, amilum tepung pati ke dalam air, kayak kenyal-kenyal gitu kan ya. Nah, itu namanya mucilago. Nah, setelah dicampur dengan mucilago, itu kita campur sampai terbentuk massa granul yang baik, kayak butiran-butiran gitu. Ya, jangan terlalu basah. Oke, kalau terlalu basah juga nggak bagus. Nah, setelah itu, kalau terlalu basah nanti lengket dan nggak bisa diayak. Nah, setelah terbentuk massa granul yang baik, gitu ya, kemudian diayak. Ya, setelah membentuk massa granul yang baik, kemudian diayak. Nah, ini kan diayak basah ya. Untuk nomor ayakan ini, gunakan nomor ayakan 6 sampai 12. Apabila ayakan granul dalam kondisi basah, maka menggunakan nomor ayakan 6 sampai 12. Setelah diayak, itu kan masih ada basah gitu ya. Kemudian dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 50 sampai 55 derajat Celcius sampai terbentuk sampai memenuhi persentase kandungan lembab dari massa granul. Nah, kemarin kan minggu lalu kita sudah pelajari ya berapa standar kandungan lembab dari granul pada tablet. Ya. Nah, itu ya, jadi di oven dengan suhu 50 sampai 55 derajat Celcius sampai kandungan lembabnya memenuhi standar. Setelah kering, kemudian diayak granul sudah kering kan. Nah, pengayakan granul kering dilakukan dengan ayakan nomor 14 sampai 20. Jadi ada perbedaan nomor ayakan ketika ayakan basah dan ketika granul sudah kering. Kalau yang basah itu nomor ayakan 6 sampai 12, sedangkan yang kering adalah 14 sampai 20. Setelah kering, maka terbentuk granul-granul yang sudah baik, kemudian ditambahkan dengan sebagian bahan penghancur dan ditambahkan dengan pelicin. Jadi ditambahkan dengan bahan penghancur dan bahan pelicin, kemudian ditablet. Jadi prosesnya cukup panjang ya. Sedangkan untuk granulasi kering, ya, granulasi kering itu prosesnya yang pertama adalah zat aktif ditambahkan dengan pengisi, kemudian ditambahkan dengan serbuk pengikat kering. Nah, perbedaan dari granulasi basah dan granulasi kering adalah kalau granulasi basah ini bahan pengikatnya itu dibentuk larutan dulu atau dibentuk mucilago dulu, baru ditambahkan ke campuran bahan pengisi dan zat aktif. Sedangkan kalau granulasi kering ini bahan pengikatnya itu dalam kondisi masih serbuk, jadi tidak dibentuk mucilago.
Di sini prosesnya adalah zat aktif ditambahkan dengan pengisi, kemudian ditambahkan dengan serbuk pengikat kering, dicampur sampai homogen, kemudian dislaging atau dikompres. Dislaging atau dikompres itu akan terbentuk lembaran-lembaran. Nah, setelah terbentuk lembaran-lembaran, maka ditumbuk atau dimiling, sehingga membentuk butiran-butiran granul. Nah, setelah itu baru diayak. Ayakan nomor 14-20 ya. Kemudian setelah itu ditambahkan dengan bahan penghancur, ditambahkan dengan bahan pelicin, baru ditablet. Jadi terlihat nggih di sini perbedaan dari ketiga metode pembuatan tablet. Untuk kekurangan dan kelebihannya nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Yang pertama adalah metode kempa langsung. Ya, metode kempa langsung ini merupakan metode yang sesuai, ya, metode yang sesuai untuk bahan-bahan atau untuk zat aktif yang mempunyai fluiditas atau sifat alir yang baik dan mempunyai kompresibilitas yang baik juga. Jadi syarat dipilihnya, gitu ya, syarat dari bahan aktif yang dapat dibuat menggunakan metode kempa langsung, yaitu bahan aktif atau zat aktif yang mempunyai sifat alir yang baik dan memiliki kompresibilitas dan kompaktibilitas yang baik. Ya. Kemudian metode kempa langsung ini merupakan suatu metode pembuatan tablet tanpa proses granulasi. Tadi sudah ada ya di tabel, jadi pembuatan tablet ini tanpa proses granulasi dan memerlukan bahan tambahan yang sesuai sehingga dapat memungkinkan untuk dikempas secara langsung. Jadi ini ya untuk syarat zat aktif. Kemudian proses pembuatan tablet tidak melibatkan perlakuan lain selain pencampur antara bahan aktif dan bahan pengisi. Jadi tidak ada namanya proses granulasi. Jadi hanya ada proses zat aktif ditambahkan dengan eksipien. Kemudian apa saja keuntungan dari metode kempa langsung ini? Keuntungan dari metode kempa langsung itu yang pertama adalah metodenya simple dan ekonomis. Tadi kan kalau dilihat dari prosesnya itu kan singkat gitu ya, sehingga metode kempa langsung adalah metode yang simple dan ekonomis. Kemudian memerlukan energi yang sedikit. Ya, memerlukan energi yang sedikit karena tidak ada tahap pengeringan. Kalau di granulasi basah kan ada tahapan pengeringan menggunakan oven ya, itu kan memerlukan energi. Sedangkan di kempa langsung tidak. Kemudian yang ketiga dapat mempertahankan stabilitas obat-obat yang tidak stabil terhadap panas dan kelembaban. Jadi untuk obat-obat untuk zat aktif yang tidak tahan terhadap panas dan kelembaban ini bisa stabil dibuat dengan metode kempa langsung, karena kan dalam kempa langsung tidak memerlukan panas dan lembab, nggak di oven maupun nggak ditambah zat pengikat yang basah. Kemudian dapat mempercepat proses disintegrasi tablet karena tidak adanya proses aglomerasi, ya. Jadi waktu hancur tablet itu menjadi lebih cepat karena tablet langsung mengalami disintegrasi menjadi partikel halus. Kemudian selain keuntungan pastinya ada kerugian. Yang pertama adalah sebenarnya hanya bisa digunakan hanya bisa digunakan untuk bahan obat yang memiliki sifat alir dan kompaktibilitas dan kompresibilitas yang baik. Jadi benar-benar hanya bisa digunakan untuk zat aktif yang mempunyai sifat alir dan kompaktibilitas atau kompresibilitas yang baik. Kalau tidak memenuhi dua syarat ini tidak bisa dipilih menggunakan kempa langsung. Kemudian harga bahan tambahan yang dibutuhkan itu cukup mahal. Ya, karena membutuhkan eksipien yang memiliki sifat alir, kompresibilitas serta ikatan antar partikel yang baik. Kemudian sangat tergantung pada bahan pengisi atau fillernya. Ya, kemudian jenis bahan ini juga
cenderung lebih mahal gitu ya, karena tadi itu yang saya sampaikan harus memiliki sifat alir, kompresibilitas dan serta ikatan antar partikel yang baik. Selain itu, kekurangan dari metode gempa langsung yaitu bahan aktif dan bahan tambahan harus memiliki ukuran partikel yang mirip. Jadi ukuran partikelnya mirip ya, agar tablet yang dihasilkan mempunyai keseragaman kandungan yang baik. Kemudian yang ketiga, kerugiannya adalah kesulitan untuk mendistribusikan zat aktif berdosis kecil, serta sulit dilakukan untuk zat aktif yang berdosis tinggi dengan kompresibilitas yang buruk. Itu ketiga kerugian dari metode gempa langsung. Kemudian persyaratan-persyaratan bahan untuk gempa langsung yang pertama harus memiliki sifat alir yang baik, kompaktibilitas yang baik, kemudian mampu untuk mempertahankan sifat kompaktibilitas jika bercampur dengan bahan lain, kemudian memiliki distribusi ukuran partikel yang sesuai, yang tadi saya katakan ya. Jadi ukuran partikel antara zat aktif dan eksipiennya itu memiliki ukuran partikel yang mirip. Tujuannya untuk mengurangi adanya kemungkinan terjadi pemisahan atau segregasi. Memiliki bulk density yang besar, kemudian memiliki reprodusibilitas antar batch yang baik. Ini adalah contoh-contoh bahan pengisi pada gempa langsung. Ada Avicel ya. Kemudian Avicel ini sering digunakan untuk gempa langsung. Dia memiliki kompaktibilitas yang baik, kemudian kecepatan parutan yang tinggi. Kemudian di basit kalsium fosfat dihidrat, ini mempunyai sifat alir yang baik, tapi dia rapuh, karena untuk menutupi kekurangan ini, sehingga di basis kalsium fosfat dihidrat ini sering dikombinasikan dengan Avicel, ya, ataupun dengan starch. Kemudian ada laktosa, sorbitol, dan manitol. Kalau laktosa ini dia memiliki kompaktibilitas yang baik, kemudian menyerap dan dapat menyerap kelembapan. Kemudian sorbitol ini kompaktibilitasnya baik, kemudian rasa dingin ketika di mulut. Manitol itu higroskopisitasnya baik. Maka yang sering digunakan biasanya adalah laktosa. Nah, kalau misalkan ada di basis kalsium fosfat dihidrat, biasanya dikombinasikan dengan Avicel. Supaya apa? Supaya memiliki sifat alir yang baik, ya, karena kan Avicel sifat alirnya jelek, tapi kan dia memiliki kompaktibilitasnya yang baik. Nah, sehingga sifat alir jeleknya Avicel ini bisa diperbaiki dengan penambahan di basis kalsium fosfat. Kemudian karena di basis kalsium fosfat itu rapuh, sehingga bisa diperbaiki dengan Avicel, karena Avicel ini mempunyai kompaktibilitas yang baik, gitu ya. Nah, yang paling bagus sebetulnya adalah laktosa, karena laktosa ini dia mempunyai sifat yang mudah mengalir dan bisa berfungsi sebagai disintegran. Ini adalah contoh bahan pengisi pada metode gempa langsung. Bisa berasal dari kombinasi dua bahan atau lebih. Misalkan kombinasi antara laktosa, laktosa, PVP, dan crosspovidon. Ada kombinasi antara mikrokristalin selulosa dan laktosa. Misalkan ada mikrokristalin selulosa dan kalsium fosfat. Itu ada kombinasi antara amilum dan laktosa. Ini yang sering biasanya dipakai, kombinasi amilum dan laktosa. Nah, ini adalah yang ada di tabel ini adalah sifat-sifat dari beberapa bahan pengisi untuk metode gempa langsung. Misalkan dextrose ini skalanya 1 sampai 5 atau 0 sampai 5. Jadi 0 itu dia paling menunjukkan tidak ada, kemudian angka 1 itu menunjukkan buruk atau rendah, angka 5 itu menunjukkan baik atau tinggi. Nah, berarti dextrose ini mempunyai kompaktibilitas yang sedang, sifat alir yang tidak cukup baik, kelarutannya baik, kemudian disintegrasinya kurang baik, higroskopisitasnya
buruk gitu ya, kalau satu buruk ya. Kemudian lubricity-nya sebagai itu kurang baik, stabilitasnya cukup baik. Jadi bacanya seperti ya, misalkan sukrosa. Sukrosa itu mempunyai kompaktabilitas yang baik, kemudian sifat air yang cukup baik, kelarutan yang sangat baik gitu ya. Kemudian disintegrasinya juga baik, higroskopisitasnya baik, lubriknya ini lebih rendah, paling rendah, stabilitasnya baik. Nah, ini sehingga sukrosa ini sering dipilih sebagai bahan pengisi. Nah, sekarang kita menginjak ke metode yang lain, yaitu metode granulasi. Metode granulasi ini terbagi menjadi dua ya, granulasi basah dan granulasi kering. Atau kalau granulasi basah itu wet granulation, sedangkan granulasi kering itu dry granulation. Apa itu metode granulasi? Ya, granulasi sebenarnya berasal dari bahasa Latin yaitu granulatum yang berarti butiran. Jadi granulasi itu berarti butiran ya. Proses granulasi pengertiannya adalah proses penggabungan partikel-partikel kecil ya membentuk ukuran partikel yang lebih besar ya, memiliki massa yang permanen yang partikel-partikelnya dapat tetap diidentifikasi. Jadi gabungan dari partikel kecil membentuk massa yang lebih besar. Tujuan dari granulasi, sebenarnya ada beberapa tujuan dari granulasi. Yang pertama itu bisa mencegah agregasi campuran serbuk atau pemisahan atau pemecahan serbuk. Kemudian memperbaiki sifat alir serbuk atau campuran yang akan menghasilkan keseragaman dosis. Kemudian dapat memperbaiki kompresibilitas serbuk, dapat mengontrol kecepatan pelepasan obat, memperbaiki penampilan produk, mengurangi terjadinya debu dan kontaminasi pekerja oleh bahan obat. Kemudian saya nggak tahu nih kenapa mekanisme granulasi dan segregasi tidak bisa muncul. Jadi maksudnya begini, kalau segregasi itu kan terjadi pemisahan gitu ya. Jadi serbuk-serbuk itu terjadi pemecahan, jadi nggak bisa gabung jadi satu. Sedangkan kalau granulasi itu partikel satu dengan partikel lainnya itu akan bergabung menjadi butiran-butiran dan membentuk massa yang kompak atau membentuk ukuran partikel yang lebih besar, itu granulasi. Kemudian ini tadi ya tujuan granulasi ya, mencegah segregasi campuran serbuk, memperbaiki fluiditas, memperbaiki kompresibilitas yang sudah tadi saya sebutkan di awal. Ini juga mencegah atau mengurangi toksisitas obat juga bisa, kemudian mereduksi volume campuran serbuk, mencegah terjadinya penggumpalan serbuk untuk zat yang higroskopis. Kemudian granulasi basah ini melibatkan penambahan bahan pengikat dalam bentuk cair diikuti dengan proses pengeringan. Tadi saya katakan ya bahwa bahan pengikatnya itu berbentuk cairan. Jadi dari serbuk kita bikin mucilago dulu. Kemudian baru diayak, kemudian dikeringkan. Cara yang digunakan itu biasanya air. Atau ada pada kasus tertentu itu menggunakan etanol atau pelarut organik. Nah, kapan kita menggunakan etanol atau pelarut organik? Apabila bahan obat tidak stabil dengan adanya air. Itu boleh menggunakan pelarut etanol atau pelarut organik lainnya. Tapi kalau misalkan dia stabil dengan air, ya maka pelarutnya adalah cairannya digunakan adalah air untuk membentuk mucilago. Kemudian, apa saja keuntungan dari metode granulasi basah? Keuntungan dari metode granulasi basah yang pertama dapat memperbaiki kohesivitas dan kompresibilitas bahan dengan adanya penambahan bahan pengikat. Nah ini, untuk bahan-bahan yang memiliki kompresibilitas kurang baik, maka dapat
dipilih metode granulasi basah dengan penambahan bahan pengikat. Di mana bahan pengikat ini bisa memperbaiki kohesivitas dan kompresibilitas dari bahan. Kemudian, keuntungan yang kedua adalah dapat digunakan untuk obat dosis yang besar. Namun, bahan tersebut memiliki kompresibilitas yang jelek. Misalkan parasetamol. Parasetamol itu kan dosisnya besar ya, 500 mg, 750 mg. Itu kan dosisnya besar. Tapi ternyata parasetamol itu mempunyai kompresibilitas yang jelek atau yang nggak baik. Nah, ini bisa digunakan menggunakan metode granulasi basah. Keuntungan yang ketiga adalah menghasilkan distribusi bahan yang lebih baik jika dicampurkan dalam cairan bahan pengikat. Kemudian tidak ada kontaminasi udara untuk bahan yang menghasilkan debu. Dapat mencegah segregasi atau pemecahan partikel karena adanya penambahan zat pengikat. Dan dapat memperbaiki kecepatan pelarutan zat aktif yang bersifat hidrofob. Misalkan griosefulvin itu bersifat hidrofob. Kemudian kita bikin dia bersifat hidrofil, ya. Karena pada proses granulasi basah aktif yang hidrofob akan terselubungi oleh lapisan hidrofil, sehingga pada saat masuk ke lambung akan mudah larut. Jadi kan griosefulvin itu bersifat hidrofob, ya, sehingga dia tidak bisa masuk ke cairan lambung, sehingga ditambahkan atau diselubungi oleh bahan yang bersifat hidrofil, itu ya pada proses granulasi. Nah, sehingga pada saat obat masuk ke dalam lambung, dia akan mudah larut dalam cairan lambung dan akan mudah terabsorpsi. Dan selain ada kelebihan, pasti ada keterbatasan dari metode granulasi basah. Keterbatasan metode granulasi basah yang pertama adalah memerlukan tahap proses yang lebih banyak. Tadi kan kita sudah lihat ya, proses-prosesnya sangat panjang. Kan dia membutuhkan peralatan, kemudian ruang, waktu yang lebih banyak, sehingga prosesnya lebih banyak. Dan selama proses itu memungkinkan terjadi hilangnya materi, membutuhkan energi yang lebih besar, dapat terjadi cross contamination karena kan berganti-ganti tempat ya, misalkan dari ayakan basah, kemudian di oven gitu ya, kemudian ayakan kering baru dikempa, itu kan mungkin jadinya cross kontaminasi. Ini adalah mekanisme atau tahapan dalam granulasi basah. Ya, tahapannya adalah yang pertama pastinya kita menimbang bahan aktif dan bahan tambahan terlebih dahulu. Setelah ditimbang, kemudian campurkan bahan aktif ya dengan bahan pengisi dan sebagian penghancur. Jadi zat aktif dicampur dengan bahan pengisi dan ditambahkan sebagian bahan penghancur. Kemudian setelah itu kita menyiapkan larutan pengikat dulu. Jadi bahan pengikat itu dalam bentuk mucilago atau solution, solutio. Ya, penyiapan larutan pengikat. Setelah itu pembasahan campuran serbuk dengan larutan pengikat untuk membentuk massa yang basah. Next step-nya adalah pengayakan kasar massa basah dengan menggunakan ayakan nomor 6 sampai 12. Setelah itu dilakukan pengeringan granul lembab. Pengeringan granul lembab menggunakan oven dengan suhu 50 sampai 55 derajat Celcius. Setelah kering dan memenuhi persentase kandungan lembab, dilakukan pengayakan granul kering dengan ayakan nomor 14 sampai 20. Setelah itu ditimbang granul kering yang diperoleh. Setelah ditimbang, baru granul kering ditambahkan dengan sebagian sisa penghancur yang tadi, ya, dan ditambahkan dengan bahan pelicin, kemudian baru di tablet. Jadi prosesnya panjang ya, dicatat prosesnya. Nah, ini pemilihan nomor ayakan. Tadi kan ada itunya ya, ada nomor ayakan ya. Kalau
granulnya basah, ayakan nomor 6 sampai 12. Kalau granulnya kering, nomor ayakan 14 sampai 20. Pemilihan nomor ayakan ini sesuai dengan bobot tablet yang mau dibuat. Kalau 50 ya, maka granul basah di ayak nomor 16 dan granul keringnya nomor 20. Kalau ternyata dia 1000 mg atau 1 gram berat bobot tabletnya, maka menggunakan kalau ketika granul basah menggunakan ayakan nomor 8 dan granul keringnya juga ayakan nomor 8. Ini betul. Dan seterusnya ya. Kemudian apa saja faktor kritis pada proses granulasi basah? Yang pertama adalah jumlah bahan pengikat yang dipakai. Karena apa? Jangan sampai kita menambahkan zat pengikat itu terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, serbuknya atau granul yang terbentuk lengket. Kalau lengket akan susah nanti dicetak, gitu. Atau kalau misalkan terlalu sedikit, nanti serbuknya tidak bisa diperbaiki kompresibilitasnya. Kemudian waktu pencampuran bahan pengikat itu berapa lama, konsistensi granul dan lama pengeringan. Ini adalah 4 parameter kritis saat proses pembuatan granulasi basah. Bagaimana cara untuk mengetahui jumlah optimum bahan pengikat pada granulasi basah? Ada 3 metode. Yang pertama snowball konsistensi, banana breaking test, dan soil humidity test. Nah, ketiga cara tersebut bisa memberikan penilaian secara kualitatif, empiris, dan subjektif. Kemudian kuantifikasi jumlah optimum bahan pengikat itu juga dapat dilakukan dengan cara mengukur power consumption mixer selama proses granulasi. Semakin banyak jumlah bahan pengikat yang ditambahkan, energi yang diperlukan semakin besar. Penambahan jumlah bahan pengikat yang berlebihan mengakibatkan penurunan energi. Kemudian ini adalah kriteria untuk pemilihan bahan pengikat pada metode granulasi basah. Kriterianya adalah memiliki kemampuan disperse dan larut cepat dalam air dingin. Kemudian memiliki viskositas yang rendah, memiliki efisiensi pengikatan yang tinggi, dan memiliki kelarutan yang tinggi dalam air. Jadi memiliki viskositas yang rendah, memiliki efisiensi pengikatan yang tinggi, memiliki kelarutan yang tinggi, dan memiliki kemampuan disperse dan larut cepat dalam air dingin. Kemudian ini beberapa bahan pengikat yang umum digunakan dalam bentuk solusi atau larutan atau dalam bentuk mucilago. Misalkan ada mucilago akasia, konsentrasinya 1-5. Mucilago akasia ini menghasilkan granul yang keras namun rapuh. Kemudian deriva selulosa, konsentrasinya 5-10%, dan ini biasanya sering dipakainya adalah HPMC. Kemudian etanol tidak ada konsentrasinya, jadi secukupnya. Digunakan untuk bahan yang mudah terhidrasi. Gelatin, itu konsentrasinya 10-20. Ya, jadi gelatin ini memiliki daya adesif yang kuat dan sering digunakan dalam pembuatan tablet hisap. Dan ini kurang sesuai digunakan dalam iklim yang panas dan lembab. Ini mucilago amilum yang sering digunakan, konsentrasinya 5-10. Ya. Ini adalah pengikat yang sering dipakai dan dilarutkan dalam air hangat untuk membentuk mucilago. Dan seterusnya, gitu ya. Bisa dilihat dan bisa dibaca. Tapi yang sering digunakan biasanya mucilago amilum karena dia mempunyai daya adesif yang kuat, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah granulasi kering. Granulasi kering merupakan suatu metode yang dilakukan dengan cara membuat granul secara mekanis tanpa bantuan pengikat basah atau pelarut pengikat. Digarisbawahin, tanpa bantuan pengikat basah atau pelarut pengikat. Metode granulasi kering ini digunakan untuk sebentar. Baterainya laptopnya mau habis, saya pause dulu.
Saya lanjutkan. Metode granulasi kering digunakan dalam keadaan kandungan bahan aktif dalam tablet tinggi, bahan aktif sukar mengalir, serta bahan aktif sensitif terhadap panas dan lembab. Jadi metode yang baik untuk bahan-bahan bersifat tidak tahan terhadap kelembaban, tidak tahan terhadap pemanasan, kemudian kompresibilitas atau kompaktibilitas yang jelek, dan namun tahan terhadap slugging atau grinding. Ya, catat kalau misalkan ada bahan zat aktif yang dia memiliki kosifat alir dan kompresibilitas yang jelek, tapi dia tidak tahan lembab dan tidak tahan panas, maka pilihlah granulasi kering. Tapi kalau misalkan mempunyai zat aktif yang mempunyai sifat alir dan kompresibilitas yang jelek, tapi dia tahan terhadap lembab dan panas, maka pilihlah granulasi basah. Ya. Kemudian kelebihan dari granulasi kering yang pertama adalah peralatannya lebih sedikit karena tidak menggunakan larutan pengikat dan tidak menggunakan mesin pengaduk berat serta tidak melalui proses pengeringan, di mana proses pengeringan ini sangat memakan waktu. Kemudian yang kedua, sesuai untuk bahan aktif yang sensitif terhadap panas dan lembab. Yang ketiga, mempercepat waktu hancur tablet karena partikel-partikel bahan tidak terikat oleh cairan pengikat. Kemudian kekurangan dari metode granulasi kering ini yang pertama, memerlukan mesin tablet khusus untuk membuat slugging, slug, itu lembaran-lembaran partikel atau lembaran-lembaran granul. Kemudian yang kedua, tidak dapat mendistribusikan zat warna dengan seragam. Yang ketiga, proses banyak menghasilkan debu sehingga memungkinkan kontaminasi silang. Ada 6 tahapan dalam proses pembuatan tablet menggunakan granulasi kering. Yang pertama, pasti kita menimbang bahan aktif dan bahan tambahan. Kemudian, mencampurkan bahan-bahan yang telah ditimbang. Ya, pencampuran bahan dalam bentuk kering. Kemudian, kompresi bahan-bahan yang telah dicampur menjadi slug atau lembaran. Dikompresi yang slug atau lembaran. Kemudian, selanjutnya adalah penghancuran slug atau lembaran menjadi butiran granul, namanya proses milling. Setelah itu pengayakan granul kering. Setelah pengayakan baru ditambahkan dengan bahan pelicin dan bahan penghancur, kemudian di tablet. Ini ya, granulasi kering. Tadi kan ada proses slugging ya. Ini ada yang sering digunakan itu ada slugging dan ada roll compaction. Kalau slugging itu adalah pembentukan massa yang lebih besar dari tablet, ya. Kemudian massa dihancurkan. Setelah dihancurkan kemudian baru diayak, kemudian dicampurkan bahan penghancur dan pelicin. Terakhir adalah dikempam menjadi tablet. Sedangkan roll compaction itu adalah serbuk dikempam menjadi lembaran-lembaran, kemudian ditumbuk atau dimilling, diayak, baru dicampur dengan bahan penghancur dan pelicin, baru dikempak. Perbedaannya di sini ya, kalau slugging itu kita membentuk massa yang lebih besar dulu. Jadi kita campur antara bahan zat aktif dengan zat pengisinya. Setelah itu, bahan aktif dan bahan pengikat kering. Setelah itu baru di bahan aktif, bahan pengikat kering dan pengisi. Kemudian dibentuk massa yang lebih besar. Kemudian massa dihancurkan, diayak. Kalau ini ditumbuk ya, serbuk dikempam jadi lembaran baru ditumbuk. Ini tidak terlihat. Kemudian, nah ini ketika kita membuat sediaan tablet, bahan-bahan apa saja yang terdapat pada sediaan tablet. Yang pertama pasti ada bahan aktif atau zat aktif. Kemudian ada bahan pengisi atau bahan atau yang disebut dengan filler atau diluent. Ada bahan pengikat dinamakan binder. Kemudian bahan penghancur, disintegran, lubrikan, glidan, anti-adheren, absorben, kemudian bahan perasa, dan bahan pewarna. Inilah bahan-bahan yang biasanya terdapat pada formulasi sediaan tablet. Tapi tergantung dari
sifat bahan aktif, dan tergantung dari metode pembuatan tablet yang digunakan. Gitu ya. Kita akan bahas satu persatu. Apa itu eksipien? Eksipien yaitu bahan tambahan pembuatan tablet selain bahan aktif. Fungsi dari eksipien yaitu yang pertama, membantu proses pentabletan dan memperbaiki hasil akhir tablet. Itu adalah eksipien. Fungsi dari eksipien. Nah, kemudian ada hal-hal yang kembali lagi ya. Ada hal-hal yang harus diperhatikan ya. Ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam hal-hal yang perlu diperhatikan untuk bahan aktif dalam formulasi tablet. Ada 4 hal. Yang pertama adalah absorpsi bahan aktif, kemudian stabilitas dari bahan aktif, sifat fisika kimia bahan aktif, kemudian dosis bahan aktif. Ini perlu dicatat ya, karena ini tidak ada di slide, jadi dicatat. Absorpsi bahan aktif. Jika obat sangat baik diabsorpsi di lambung dan usus, maka obat dirancang untuk tablet yang penggunaannya ditelan dan tablet harus dapat hancur di lambung. Yang kedua, jika disolusi obat merupakan faktor penentu dari absorpsi obat, maka ukuran partikel adalah faktor yang harus diperhatikan. Yang ketiga, jika obat tidak stabil dalam saluran pencernaan, maka dapat didesain dalam bentuk tablet hisap. Inilah yang kaitannya dengan absorpsi dari bahan aktif. Kemudian stabilitas bahan aktifnya. Apabila obat tidak tahan panas atau lembab, maka dalam formulasinya harus terhindar dari panas dan lembab. Apabila obat tidak tahan terhadap asam lambung, maka dapat diformulasikan dalam bentuk tablet salut enterik. Ini dari sisi stabilitas bahan aktif. Kemudian dari sifat fisika kimia bahan aktif yang berkaitan dengan metode pembuatannya, yaitu kita harus ada sifat alir, kompaktibilitas, dan stabilitas terhadap panas, lembab, dan tekanan. Jadi ketika sebelum membuat sediaan tablet, kita cek dulu sifat fisika kimia dari zat aktif. Apakah zat aktif kita itu bagaimana sifat alirnya, bagaimana kompaktibilitasnya, stabilitasnya baik terhadap panas, lembab maupun tekanan. Karena ini akan menentukan metode pembuatan tablet yang akan dipilih. Kemudian yang terakhir adalah yang berkaitan dengan dosis bahan aktif. Apabila bahan aktif dengan dosis kecil, itu pastinya akan bermasalah dengan homogenitas. Kemudian bahan aktif dengan dosis yang besar, sifat campuran massa tabletnya sangat ditentukan oleh sifat bahan aktifnya. Sehingga dari sifat-sifat bahan aktif yang harus diperhatikan dalam pembuatan tablet, maka diperlukan penambahan bahan tambahan dalam formulasi sediaan tablet, di mana tujuan dari penambahan eksipien dari sediaan tablet yang pertama yaitu pastinya untuk membantu selama proses pembuatan tablet ya, tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua, melindungi, mendukung, dan meningkatkan stabilitas dan bioavailabilitas dari bahan aktifnya. Yang ketiga, membantu dalam identifikasi produk. Yang keempat, meningkatkan keamanan dan efektivitas produk selama distribusi dan penggunaan. Terus kemudian ini ada gambar kaitannya dengan proses pelepasan obat. Mudah-mudahan bisa dibuka ya. Ternyata bisa dibuka. Ya, langsung ke salah-salah saja. Ada persyaratan eksipien, kriteria umum atau persyaratan eksipien dalam formulasi sediaan tablet antara lain
harus inert secara fisiologis, kemudian memenuhi peraturan yang berlaku, stabil secara fisika dan kimia, bebas bakteri patogen, untuk tidak mengandung bakteri patogen, tidak mempengaruhi bioavailabilitas dari zat aktif, harus memenuhi standar produk farmasi, tersedia cukup luas di pasaran dan harganya relatif murah. Nah, salah dari excipient yang digunakan dalam proses pembuatan tablet. Nah, yang pertama kita akan membahas bahan pengisi atau yang disebut dengan filler atau diluent. Fungsinya yaitu untuk membuat kesesuaian bobot tablet. Ya, umumnya bobot tablet yang berterima lebih besar dari 70 mg. Itu perlu ditambahkan dengan bahan pengisi. Kemudian bahan pengisi ini diperlukan terutama untuk zat aktif yang berdosis kecil. Nah, bahan pengisi umumnya ditambahkan dalam rentang 5-80%, bergantung pada jumlah zat aktif dan bobot obat yang diinginkan. Fungsi lain dari bahan pengisi yaitu untuk memperbaiki kompresibilitas dan sifat alir bahan aktif. Kemudian, untuk memperbesar volume dan berat tablet, serta untuk menaikkan bobot jenis tablet. Contoh dari bahan pengisi yaitu ada laktosa, ya, kemudian ada mannitol, ada dextroxanhidrat, ada kalsium fosfat, kalsium dihidrofosfat, kalsium fosfat, avisel, sukrosa, kaolin amil, glukosa, dan lain sebagainya. Kemudian untuk laktosa ini merupakan produk alami dari disakarida yang diperoleh dari susu sapi dengan konsentrasinya sekitar 4,5%. Dalam perdagangan dikenal bermacam-macam jenis laktosa. Ada laktosa monohidrat, ada laktosa semprot kering (SDL), ada laktosa anhidrat. Untuk laktosa anhidrat, ya, itu berupa serbuk halus, kemudian partikel yang berbentuk amorf, luas permukaan besar dan sangat mudah untuk dikempa. Tapi mengandung kadar laktosa yang tinggi. Kemudian laktosa ini memiliki sifat antara lain mudah larut dalam air, kemudian memberikan rasa yang dapat diterima di mulut, tidak higroskopis, mudah dikeringkan pada saat pembuatan dengan metode granulasi basah, kemudian memiliki kompresibilitas yang baik, tidak reaktif, memiliki nilai titik leleh yang tinggi sekitar 202 derajat Celcius sehingga tidak akan menjadi lunak saat terkena kompresi, sifat alirnya cukup baik, harga relatif murah, dan terdapat dalam berbagai macam ukuran partikel. Ini sehingga kenapa si laktosa ini sering digunakan atau dipilih sebagai zat pengisi. Kemudian ada SDL. SDL ini adalah spray dried laktosa atau bahasa Indonesianya laktosa semprot kering. Beberapa keuntungan dari SDL. Yang pertama, dia memiliki sifat aliran paling baik dibandingkan dengan semua pengisi untuk formula cetak langsung. Kemudian densitas ruangan cukup besar sehingga pengisian daya cukup baik. Lubrikan hanya mempunyai sedikit efek pelunakan terhadap kompresibilitas, mempunyai stabilitas fisik yang baik, dan harga relatif tidak terlalu mahal. Sedangkan untuk keterbatasan dari SDL, aliran dan kompresibilitas berkurang jika dihaluskan, kemudian kompresibilitas hilang jika kadar air normal 3% hilang atau berubah selama penyimpanan, kemudian umumnya digunakan secara kombinasi dengan avisel, ya, kalau SDL. Jika digunakan tunggal, konsentrasi minimum penggunaan adalah 40-50%. Kapasitas mengencerkan zat aktif 20-25%.
Kemudian ada avisel atau mikrokristal selulosa, ini juga sering digunakan untuk zat pengisi, ya, karena dia memiliki sifat inert, tidak toksik, tidak berasa dan tidak berbau. Kemudian pada saat proses pentabletan dengan sedikit tambahan tekanan akan menyebabkan kerasan tablet meningkat. Kemudian kemampuan absorpsinya sangat tinggi, gitu ya, karena adanya fenomena kapilaritas yang didukung oleh kualitas permukaan, dapat disimpan dalam kondisi suhu dan kelembaban yang normal, kemudian memiliki indeks pengingatan yang tinggi, kompaktibilitasnya bergantung pada kandungan air, ya, kemudian disintegrasi tablet yang mengandung avisel terjadi melalui penetrasi air ke dalam matrik melalui aksi kapiler pada pori-pori dan perusakan ikatan hidrogen. Kemudian sesuai untuk metode cetak langsung karena mudah dikompresi, waktu hancur cepat, dan mempunyai sifat sebagai bahan pengikat juga. Kemudian konsentrasi yang digunakan pada formula kempal langsung atau cetak langsung yaitu 10-50%, tapi pada umumnya digunakan konsentrasinya 30% untuk avisel. Kemudian avisel ini sebenarnya ada beberapa tipe. Yang membedakan adalah dari ukuran partikelnya. Misalkan ada avisel pH 101, ada avisel pH 102. Artinya adalah avisel pH 101 itu memiliki sifat alir yang lebih buruk daripada avisel pH 102. Tapi keduanya memiliki kompresibilitas dan kompaktibilitas yang baik. Kemudian avisel pH 101 ini sering digunakan pada metode pembuatan granulasi basah. Sedangkan avisel pH 102 ini lebih sesuai digunakan untuk kempal langsung. Karena apa? Tadi itu karena avisel pH 102 ini memiliki sifat alir yang lebih baik daripada avisel pH 101. Tuh, sehingga pH 102 ini digunakan untuk metode kempal langsung. Kemudian ada namanya kalsium fosfat. Kalsium fosfat ini banyak digunakan dalam formula tablet sebagai bahan tambahan maupun sebagai sumber kalsium dan fosfat. Kalsium fosfat di basic ini memiliki sifat kompresibilitas dan sifat alir yang baik. Jadi dia memiliki kompresibilitas dan sifat alir yang baik. Ya, terkhusus untuk partikel dengan ukuran yang lebih besar, itu kan, mekanisme deformasi utama adalah terjadinya fragmentasi. Bahan ini memiliki sifat abrasif sehingga diperlukan lubrikan dalam proses pencetakan tablet. Tidak higroskopis dan stabil dalam suhu kamar. Dan masih ada contoh yang lainnya. Itu ya, ini untuk bahan pengisi. Kemudian untuk bahan pengikat. Bahan pengikat ini fungsinya adalah untuk merekatkan partikel serbuk, membentuk granul dengan cara pembentukan jembatan padat melalui granulasi basah. Kemudian bahan pengikat digunakan dalam formula tablet dengan tujuan tadi ya untuk membentuk ikatan antar partikel supaya terbentuk tablet yang baik yang memenuhi persyaratan bobot tablet, kekerasan tablet, dan kerapuhan tablet. Tuh. Kemudian contoh ini adalah contoh-contoh bahan pengikat yang digunakan dalam formula tablet beserta konsentrasinya. Oke, bisa dilihat dan bisa dibaca sendiri. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah bahan penghancur. Atau sering kita sebutkan disintegran. Fungsinya adalah untuk memudahkan hancurnya tablet setelah kontak dengan medium. Ya, supaya dapat diabsorpsi di dalam tubuh, maka bahan aktif harus dapat larut. Kecepatan larut suatu obat tergantung pada sifat fisika kimia bahan obat, tergantung pada kecepatan disintegrasi dan disolusi tablet. Sehingga bahan penghancur ini berfungsi untuk menghancurkan tablet bila tablet kontak dengan cairan. Hancurnya tablet menjadi granul akan memperluas permukaan sehingga dapat mempercepat lepasnya bahan aktif dari tablet.
Selanjutnya bahan penghancur akan menghancurkan granul menjadi partikel-partikel halus, ya. Dan si bahan penghancur atau disintegran ini dapat ditambahkan dalam formulasi dengan cara intragranular, ekstragranular, maupun dengan cara kombinasi. Intragranular ini adalah dicampurkan atau ditambahkan dengan bahan-bahan lain sebelum proses granulasi. Sedangkan ekstragranular ini dicampurkan dengan granul kering sebelum granul dikempam menjadi tablet. Atau bisa kombinasi antara intragranular dan ekstragranular. Ini tadi mekanisme sudah saya jelaskan, guys. Mekanisme aksi bahan penghancur. Ada mekanisme pengembangan, ada mekanisme porositas dan gaya kapasitas, ada deformasi atau perubahan bentuk, ada juga melalui partikel disintegrasi atau gaya tolak-menolak antar partikel. Ini contoh bahan penghancur, ada amilum beserta konsentrasinya ya. 2-10, kemudian magnesium aluminium, metil selulosa, mikrokristal selulosa, NLS, natrium alginat, pektin atau agar. Ini sudah ada konsentrasinya masing-masing. Dan bahan pelicin ada 3 jenis ya, ada glidan, lubrikan, dan ada anti adheran. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memperbaiki fluiditas granul, mengurangi friksi dengan dinding matrik, dan mencegah lengketnya dengan stempel. Kemudian, contohnya ini ada talkum, magnesium stearat, asam stearat, silika koloidal, PEG, campuran talkum, dan magnesium stearat. Ini ada masing-masing konsentrasinya. Oke. Kemudian ada adsorben atau penyerap. Fungsinya untuk menyerap cairan dalam formula tablet. Digunakan jika tablet mengandung bahan cair, semisolid atau bahan yang bersifat higroskopis, maka dibutuhkan tambahan adsorben. Contohnya ada mikrokristal selulose atau MCC, ada silika, magnesium oksida, magnesium stearat, kaolin maupun bentonit. Jadi catat ya. Adsorben ini diperlukan apabila ada bahan yang mengandung bahan cair, semisolid atau bahan yang bersifat higroskopis, maka dibutuhkan adsorben. Kemudian ada bahan perasa atau flavoring agent, ini jelas untuk memberikan rasa yang lebih enak. Kalau misalkan bahan perasanya dari minyak asiri, jelas minyak asiri ini tidak tahan terhadap pemanasan. Ya. Bahan pemanis itu bisa sekrosa, dekstrosa, laktosa, mannitol, dan sakarin. Bahan pewarna atau coloring agent yang jelas untuk memberikan warna yang menarik pada sediaan tablet kita, gitu ya. Walaupun bahan pewarna ini tidak mempengaruhi aktivitas terapeutik, jadi untuk memperbaiki penampilan produk saja. Ada 3 jenis pewarna, ada soluble dyes, spike pigment, dan lac. Kalau yang lain itu dapat langsung dicampurkan dalam tablet. Kalau pigmen harus didispersikan terlebih dahulu. Kalau yang soluble dye itu pewarna yang larut gitu ya, dapat ditambahkan dalam bentuk larutan. Kemudian ini adalah formula tablet. Contoh dari formula sediaan tablet. Ada dipenhidrinat HCl, ada kalsium fosfat, ada starch 1500, PVP, asam stearat, dan ada mikrokristalin selulosa atau avisel. Ini ada masing-masing jumlahnya, kemudian bobot totalnya ada 300 mg. Kemudian, ini adalah contoh perhitungan pembuatan tablet. Apabila kita akan membuat tablet paracetamol dengan formula isinya adalah paracetamol 500 mg, laktosa, solusiogelatin 10%,
amilum 5%, talkum 1%. Ya, paracetamol sebagai bahan aktif, laktosa sebagai bahan pengisi, gelatin, solusius sebagai pengikat, penghancur amilum, dan talkum sebagai pelicin. Kemudian dikehendaki berat tabletnya 700 mg. Maka hitunglah masing-masing bahan pada formula berikut untuk satu tablet. Jadi ini yang dikehendaki itu berat per tabletnya adalah 700 mg ya. Pertanyaannya, hitunglah masing-masing bahan pada formula berikut untuk satu tablet. Ini mohon maaf, ini entah kenapa tidak bisa muncul gambarnya. Nanti akan saya kirimkan dalam bentuk Word ya, supaya lebih mudah. Begitu, ini nanti PR saya adalah memberikan atau menge-share contoh perhitungan dalam proses pembuatan tablet, contoh perhitungan kebutuhan bahan dalam pembuatan tablet. Untuk membuat tablet menjadi 700 mg. Ini nanti hasil akhirnya. Ini formula awalnya, ya. Ini formula awalnya bahwa gelatinnya 10%, amilum 5%, talkum 1%. Berarti yang dibutuhkan masing-masing bahan berapa untuk membuat 700 mg. Nah, nanti amilumnya kalau nama bisa dapat 35, kemudian gelatinnya bisa 6 mg, kemudian talkumnya 7 mg, nanti akan saya berikan Word-nya untuk menjelaskan. Nah, nanti PR-nya kalian adalah menyusun formula tablet, ya. Diketahui bahwa teofilin sebagai bahan aktif, pengisinya laktosa, pengikatnya mucilago amil 5%, penghancurnya metaselulosa 5%, magnesium serat 1%. Jika dikehendaki berat tabletnya 300 mg. Ya, diasumsikan tiap 600 gram serbuk membutuhkan 50 ml bahan pengikat. Hitung jumlah masing-masing bahan untuk satu tablet dan untuk 1000 tablet. Nah, ini nanti PR-nya. Begitu. Ini pertemuan yang saya rasa cukup panjang sekali. Ya, kita sudah belajar sampai dengan formula dan modifikasi formula sediaan tablet. 3 poin ini. Kemudian minggu depan kita akan belajar mengenai 3 poin di bawahnya. Begitu. Terima kasih dari saya. Mudah-mudahan bisa memberikan tambahan keilmuan bagi teman-teman. Apabila kurang paham, silahkan bisa ditanyakan di forum diskusi yang ada di LMS. Gitu ya. Kemudian nanti setelah ini akan ada kuis langsung seperti biasanya. Oke. Setelah itu nanti baru setelah kuis selesai, nanti baru akan saya upload materi PPT-nya di LMS. Begitu ya. Terima kasih banyak. Saya akhiri pertemuan untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen di link absen yang dibagikan di LMS. Sampai jumpa.